Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Amelia Renata Lumban Batu dengan NIM 12S24031 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan code yang sudah saya buat pada UTS PBO di semester ini. Di sini soalnya eh, saya diminta untuk mengembangkan sebuah simulator dompet digital yang bertujuan untuk mengelola akun pengguna atau user serta melakukan transaksi seperti deposit, withdraw, dan transfer. Ini soalnya ada 4 task yang dimana task pertama itu tentang manage multiple account. Yang kedua tentang support deposit and withdraw. Task ketiga tentang transfer between accounts dan task keempat tentang transaction history and exception. Jadi di code yang saya buat sebelumnya ini sangat tidak sesuai dengan yang diminta pada soal. Tapi di sini saya akan menjelaskan code yang saya buat. Jadi pada code yang saya buat ini pada bagian scanner ini menggunakan scanner untuk membaca input dari user secara berulang hingga menemukan tanda triple dash di sini. Lalu akun menggunakan code ini, akun disimpan menggunakan struktur data hashmap dengan key berupa username dan value berupa objek account. Jadi penggunaan hashmap ini sebenarnya bisa memudahkan pencarian akun berdasarkan username secara tepat. Lalu untuk bagian stringnya, ini parsing input di mana input yang akan masuk akan dipisahkan menggunakan metode split dengan delimiter tanda pagar ini. Lalu untuk code yang switch ini program ini menggunakan switch case untuk membedakan jenis perintah yang diberikan user seperti create account, create transaction, dan show account. Lalu code yang case create transaction ini program mengambil nama dan username dari input, lalu membuat sebuah objek account baru dan menyimpannya ke dalam hashmap. Jadi pembuatan code ini nggak sesuai dengan soal task pertama yang diminta. Dan code ini juga saya buat pada driver 2 dan 3. Jadi pada driver 1, 2, dan 3 itu memilih code yang sama. Kesalahan dalam tugas code yang saya buat ini yaitu pada task pertama yang diminta itu hanya mengelola pembuatan akun. Tapi code yang saya buat itu udah langsung mencakup kayak transaksi dan sejenisnya, jadi nggak sesuai dengan soal yang diminta. Yang kedua, formatnya nggak sesuai. Jadi
pada soal diminta tentang penggunaan deposit, withdraw, dan transfer. Tapi pada code yang saya buat itu tentang perintah create transaction. Lalu dalam yang ketiga itu class transaction itu digunakan secara langsung, padahal dalam soal itu yang diminta menggunakan konsep inheritance. Jadi transaction itu harus berupa abstrak dan memiliki subclass seperti deposit transaction dan withdrawnya. Dan yang terakhir, program yang code yang saya buat tidak menghasilkan output dan tidak memberikan input yang diminta pada soal. Lalu untuk yang driver 4, driver keempat, jadi di sini yang code yang saya buat yaitu tentang struktur data. Jadi pada teks 4 ini yang diminta perubahan pendekatan penyimpanan data, yaitu menggunakan array list untuk menyimpan daftar akun. Daftar akun dan transaksi. Jadi maksud saya di code ini pada code array list ini itu artinya untuk melakukan pembuatan menyimpan daftar akun dan transaksi. Jadi setiap akun itu disimpan dalam account array dan setiap transaksi disimpan dalam transaction array. Lalu di sini menggunakan jika yang code if itu ketika menerima perintah create account, jadi program akan membuat objek yang baru. Dan menampilkan objek yang baru itu menggunakan metode toString, lalu menambahkannya nanti ke release. Tapi code yang saya buat ini sama sekali tidak sesuai dengan soal. Karena pada yang teks keempat yang diminta itu yaitu show account bukan pembuatan account. Lalu untuk code yang ada transaction ini digunakan untuk melakukan create transaction, yaitu mencari akun yang sesuai dan menghitung saldo sementara. Jadi jika saldo setelah transaksinya tidak negatif, maka transaksi akan dibuat dan disimpan. Lalu yang penggunaan code else if itu digunakan untuk pembuatan proses show account, di mana pada bagian show account program hanya menampilkan informasi akun tanpa menampilkan riwayat transaksinya. Padahal pada soal yang diminta itu seluruh transaksi ditampilkan dan diurutkan. Jadi permasalahan pada code 4 ini yaitu pertama, tidak ada implementasi konsep inheritance dan polymorphis pada class transaction yang diminta. Lalu yang kedua, tidak ada mekanisme sortingnya berdasarkan timestampnya. Yang ketiga, tidak ada penanganan exception untuk kondisi saldo negatif menggunakan custom exception. Yang keempat, outputnya tidak keluar dan inputnya tidak
bisa dijalankan karena code-nya yang tidak sesuai dengan permintaan soal. Jadi pada penjelasan ini yang saya bilang, yang ingin katakan yaitu saya sendiri salah dalam memahami requirement-nya. Padahal di soal itu meminta tentang OOP, inheritance, dan polymorphisms, dan sebagainya. Tapi code yang saya ketik yaitu nggak sesuai. Dan yang kedua, saya tidak mengikuti format input dan outputnya, di mana saya sama sekali tidak membuat input dan outputnya sehingga program error. Eh, jadi sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kalimat atau kata, saya mohon maaf. Terima kasih.